Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Terima kasih Risna sudah menjawab. Salam dari saya yang lain ya. Mungkin karena kendala dari sinyal, jadi tidak bisa menjawab salam dari saya. Baik ya, kita mulai ya materi kali ini yaitu mengenai hubungan. Sebentar, saya buka dulu. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Habis itu saya akan share screen ya video dari itu tentang materi kita hari ini. Baik, coba dulu ya. Bentar. Oh ini dia. Udah kelihatan anak-anak? Waduh, Sudah, Kak. Sudah, Pak. baik ya. Sepertinya siswa-siswa saya sekarang sinyalnya pada jelek ya. Jadi apa tuh tidak ada yang on mic ya. Baik, kita mulai ya. Kalau tidak terdengar bilang ya. Mendukung Ya, program Pak. dalam mewujudkan Baik, sumber daya pengurus Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, memanfaatkan hadirnya teknologi informasi dalam pengurusan administrasi. Tidak lagi menggunakan sistem manual dalam pengurusan surat-surat, perangkat desa kini menggunakan aplikasi bernama SIMADI, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Desa. SIMADI adalah salah satu inovasi di bidang tata kelola administrasi yang juga telah terintegrasi dengan sistem pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, surat izin menikah, keterangan domisili, dan surat keterangan pindah. Apalagi Pak Jokowi sudah mengumandangkan tentang SDM unggul. Nah, kita ingin mengikuti itu. Kita mensikapi dengan mencetuskan program SIMADI ini. Jadi dengan memanfaatkan internet, fasilitas sudah ada, lah untuk membangun pelayanan, memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang murah, pelayanan yang cepat dan praktis. Jadi masyarakat yang membutuhkan surat-surat di desa ini tidak perlu datang, cukup dari rumah atau dari tempat kerja lewat HP, bisa nanti surat itu sudah dibuat di sini. Di masa yang akan datang, sistem ini juga akan menjadi pusat database terpadu, di antaranya data kelahiran dan kematian hingga data kepemilikan sertifikat tanah yang seringkali menimbulkan sengketa antar warga desa. Warga desa pun menyambut baik hadirnya aplikasi SIMADI. Ini merupakan satu pelayanan yang lebih mudah, lebih singkat. Kalau dulu itu ngurus itu kalau kebetulan Pak Lurah atau Pak Kepala Desa itu enggak ada, ya mungkin menunggu gitu. Tapi kalau sekarang itu ngisi lewat aplikasi online, ditunggu dari rumah, sudah ada keterangan lewat status. Kalau sudah selesai baru ke sini. Jadi lebih praktis, lebih mudah. Selain menghadirkan aplikasi, dana desa yang digulirkan ke Desa Papahan juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warga desa. Salah satunya dengan membuat saluran lingkungan sepanjang 1.800 meter. Dengan adanya saluran lingkungan ini, tidak ada lagi genangan air yang dapat menjadi tempat berbiaknya nyamuk demam berdarah, sehingga angka kasus demam berdarah pun dapat ditekan. Tim Liputan Kompas TV Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Baik ya anak-anak, itu merupakan salah satu bentuk materi kita hari ini, yaitu mengenai hubungan itu ya pemerintah pusat dan daerah melalui aplikasi SIMADE tadi ya, dikarenakan bisa memudahkan dan alternatif yang ada gitu ya pokoknya. Pokoknya itu adalah apa yang menyangkut materi pada hari ini. Sekarang saya akan share screen PPT-nya ya. Nah. Kok kecil. Sudah terlihat siswa Koboy? Sudah Pak, terlihat Pak. Oh, baik ya. Sekarang kita akan memulai materi pada hari ini, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang saya bacakan dulu ya tujuan pembelajaran, yaitu bisa menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Yang ketiga, merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir ada merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada latar belakangnya pelaksanaan otonomi daerah. Itu pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan, tetapi harus didistribusikan pada pemerintahan daerah. Desentralisasi, menurut Bagirmanan, menyebutkan bahwa desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintah dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Ini menurut undang-undang pengertiannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Landasan hukumnya itu ada salah satu peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan, yaitu pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan otonomi daerah, yaitu dari kebijakan otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut: pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan yang terakhir mewujudkan demokratis sistem pemerintah di daerah. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu ada nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi sosial teritorial. Ini ada 3 ya dimensi otonomi daerah, juga dimensi politik, dimensi administrasi, dan daerah kabupaten atau kota. Ada 3 juga prinsip otonomi daerah juga, otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, otonomi bertanggung jawab. Asas penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Fungsi pemerintahan. Secara teoritis, birokrasi pemerintah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Urusan pemerintah menurut undang-undang, yaitu ada urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Prinsip pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini daerah khusus atau daerah istimewa, yaitu menurut pasal 18B ayat 1, yaitu menyatakan negara mengakui menghormati satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kepala daerah dan perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggara pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan ini contoh-contohnya ya, itu apa buat hubungannya dari desa ke pemerintah pusat. Ini salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD dibagi dalam DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Ini juga ada contohnya, yaitu proses pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 24. Peraturan daerah yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan atau kesusilaan.
Kendala ini bisa dibaca ya, itu keuangan daerah. Nah, sekarang ada hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintah negara. Secara umum, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari masing-masing peranan yang dimiliki. Timbulnya suatu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses, sebab, akibat, atau karena kepentingan yang sama. Distribusi kewenangan dalam mengelola urusan pemerintah yang efisien dan efektif antar tingkat pemerintah mengacu pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi. Ya baik ya, itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Izin, Pak. Baik, dari siswa Rizal ya. Bagaimana, Nak? Ya Pak, kan tadi Bapak menyebutkan ada desentralisasi sama deskonsentrasi atau apa sih Pak, lupa lagi. Nah Ya, itu teh perbedaannya apa ya Pak? oh baik. Ini mau ditampung dulu atau mau sama Koboy ini sekalian? Apa sekalian nanya Pak? Wah, sudah Koboy sangat bersemangat ya. Apa pertanyaannya Koboy? Jadi gini Pak, saya tuh masih bingung Pak, apa saja sih Pak yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan daerah itu Pak? Oh baik ya, pada bingung ya. Maaf ya tadi berarti saya kurang menjelaskan dengan baik tadi ya. Berarti ini ada kita dari siswa Rizal dulu ya menjawabnya ya. Jadi kalau di perbedaan dari desentralisasi dan dekonsentrasi itu ada itu ya dua ya. Kan itu dua-duanya sama-sama pelimpahan, tapi perbedaan dari kedua konsep tersebut adalah kalau desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Nah, apa tuh contohnya adanya pemilihan kepala daerah melalui pilkada atau pemilu kada oleh masyarakat daerah, adanya DPRD untuk membuat kebijakan dalam lingkup wilayahnya. Yang kedua ada dekonsentrasi ya. Dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat. Itu bedanya Rizal. Yang saya kasih contoh dulu ya. Di tingkat pusat ada yang namanya Departemen Perhubungan. Nah, untuk menjalankan tugas bidang perhubungan daerah, Departemen Perhubungan membentuk dinas perhubungan yang ada di setiap daerah. Misalnya dinas perhubungan kota. Nah, sebenarnya itu kan perpanjangan tangan Departemen Perhubungan untuk menjalankan tugas bidang perhubungan di kota. Sementara Departemen Perhubungan itu sendiri bertugas menciptakan kebijakan regulasi secara umum yang berlaku nasional. Dan mengerti, siswa Rizal? Ya Pak, cukup dipahami. Terima kasih jawabannya ya Pak. Oh baik, terima kasih ya. Berarti saya sudah menjelaskan ya. Sudah mengerti ya benar ya si Rizal? Ya Pak, mengerti Pak. Oke, yang Rian ya berarti ya. Sekarang landasannya ada banyak ya, ada 5 ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintah sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang pertama lahir setelah ada konsensus nasional untuk melaksanakan UUD secara murni. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yaitu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan undang-undang yang mengatur secara gamblang tentang pemerintah daerah. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintah dari membawa implikasi yang luas bagi pelaksanaan pemerintah daerah. Begitu Rian, apakah bisa dimengerti? Pak, dapat dimengerti Pak. Waduh Rian itu namanya diganti lagi ya. Gak apa-apa deh. Saya mah toleransi ya jadi guru ya. Baik, itu saja mungkin ya untuk pada pertemuan kali ini ya kita cukupkan. Baik, kita Ijal tolong pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Baik Pak, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, lebih baiknya berdoa. Terlebih dahulu berdoa menurut percayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup.
Baik, Rizal, terima kasih ya. Terima kasih juga anak-anak yang sudah mendengarkan materi saya sampai akhir. Wah, saya ucapkan pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri. Bapak Waziri. Terima kasih.